yang aku sadari adalah aku selalu pengen pola pertemanan kayak kakakku yang cowok. Soalnya dia itu kan orangnya pada saat itu cukup easy going, terus juga cukup banyak banget temannya, maksudnya di sekolah mana aja ada. Oh, kalau misalkan sesuatu dipuji atau sesuatu yang habis kita lakukan itu nggak apa-apa. Oh, yang out of nowhere tiba-tiba dipuji gitu. Ih, kamu gimana? Amin. Iya. Gitu. Itu sih paling kayak fase ngerasa kita ini selalu kurang atau jelek atau lebih rendah daripada orang lain. Oke. Itu sih. Kalau dalam fase hidup Nuka sekarang bisa jadi sebuah judul lagu, kira-kira judul lagu apa? Lagu apa? Boleh lagu Nuka, boleh lagu orang? Sekarang ini ya. Kalau sekarang gue tuh fase hidup gue lagu ngapain repot ya? Lagu timur, ngapain repot? Gak ada artinya sih, happy aja. Kalau Nuka kayaknya dalam nih. Kalau misalkan fase kehidupan sekarang, jadi lagu, judul apa? Lagu apa? Oh, aku ada lagu judulnya Pelan-Pelan. Mungkin saat ini itu. Oke. Soalnya lagu Pelan-Pelan itu sebenarnya intinya adalah tentang kesadaran bahwa ya emang di dunia ini kita udah ada takarannya masing-masing. Jadi kayak sekeras apapun kita berusaha ya dapatnya bakal itu, dan itu harus kita syukuri. Ya, betul setuju banget. Karena takdir orang kan pasti udah digariskan ya. Yep. Mau kayak gimana pun kita deny, mau gimana pun kita modif, tetap kalau takdirnya itu akan seperti itu. Benar. Tapi kalau dari kita masih ngomongin fase kehidupan yang sesuai tema hari ini gitu ya. Kalau misalkan bisa flashback gitu ke kehidupan Nuka pas zaman kapan gitu. Fase hidup mana yang bikin berubah? Kayak turning point gitu. Gak harus ke nyanyi ya. Maksudnya kayak jadi orang yang tadinya gini, terus jadi gini. Apa nggak ada? Kalau nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa. Apa ya? Kalau gue tuh SD kelas 4. Kenapa tuh? Nggak tahu kenapa kayak berubah. Habis SD 4 tuh berubah aja gitu. Oh, langsung besar gitu? Nggak, langsung gede. Sekarang aja masih kecil kita. Jadi kelas 4 SD tuh, ini umur berapa? 9 tahun ya? Iya. Beda. Itu kayak turning point, gue gak bisa jelasin apa gitu. Tapi itu kayak beda aja. Loh? Moodnya gitu ya, kayak perasaan semua gitu. Whole life. Dari dengerin musiknya berubah, dari gaya selera apapun berubah, cara ngomong, cara pandang berubah. 4 SD tuh, inget banget gue, 99. Tahun 99, ketahuan angkatannya gue. Dan ada fase di tanggal 9 September 99. 99 duduk di depan teras rumah temen gue nungguin kiamat nih katanya nih. Kiamat nggak kiamat ada waktu itu. Belum lahir kan? Belum lahir. Pada saat itu berarti percaya kiamat 99. Iya, jadi aku kelahiran percaya kiamat 2012. Iya, nggak jadi juga kan? Jangan dong. Iya, jangan. Ya udah lewat juga 2012. Ada nggak? Aku paling SMA sih ya. Oke. Rata-rata emang banyak SMA. SMA. Jadi yang aku sadari adalah aku selalu pengen pola pertemanan kayak kakakku yang cowok. Soalnya dia itu kan orangnya pada saat itu cukup easy going, terus juga cukup banyak banget temannya, maksudnya di sekolah mana aja ada. Rata-rata adik pasti ngeliat, kalau abang tuh pasti terus kayak dia tuh bener-bener, bahkan satu sekolah itu kan kelasnya banyak banget, itu kayak ada 7, let's say SMP itu 7A, B sampai H gitu. Nah, per kelas tuh kayak ada gitu. Jadi emang aku rasa ini aku kayak keren banget, dia temennya baik. Nah, aku pengen waktu itu sempat kayak pengen mencoba itu. Dan hasilnya itu aneh malah. Iya, nggak genuine gitu ya. Maksudnya kayak aku ngapain, tapi yang aku sadar adalah teman-teman yang aku punya pun juga meskipun sedih tapi solid. Kalau terjebak dalam satu fase pernah? Pernah. Gue sih sebenarnya masih sampai sekarang masih terjebak di fase nggak enakan itu sih, people pleaser itu. Kadang-kadang. Aku paling kayak lebih ke ini aku nggak tahu fase apa nggak, cuman kayak aku bingung kalau dipuji. Oh, itu gue pernah kejadian waktu gue kecil. Jadi kalau misalkan dipuji marah. Kalau Nuka nggak ya, bingung ya? Keren banget kalau sepatu baru nih. Itu biasa kalau gitu nggak terlalu nih. Biasa lagi. Brewoknya bagus banget ya. Berarti nggak apa-apa dong itu. Berarti nggak merasa. Maksud pujian yang kayak gimana yang ngebuat lo bingung? Let's say ya kayak yang tadi sebenarnya maksudnya salah satu yang misalkan kita baju keren, bagus nih. maksudnya kayak
keluarin pisau todong. Waduh, dibetak. Terus kayak ada orang yang kadang let's say kayak, oh kamu ganteng atau bajunya bagus atau keren banget. Gantengnya bajunya keren ya, bajunya keren banget. Nah, Biasa gitu. itu nggak apa-apa, biasa aja. Nah, ini maksudnya bukan kayak aku Sengaja, bingung harus, iya, harus iya. membalas apa. Iya, Paling iya, kayak iya. oke, oh iya terima kasih. Terus kadang ada yang emang orang tuh naturalnya dia tuh emang memuji yang bener-bener berlebihan, tapi itu emang niatnya dia emang baik gitu kayak, Iya, iya. ih kamu keren banget gila semuanya kecil. Nah aku tuh kayak Oh bingung kalau bingung gitu. kayak, Iya. Berarti kalau pada saat lagi The Voice Kids, pada Idol itu kan begitu selesai nyanyi kan tepuk tangan Ya. sampai standing ovation, dipuji. Itu gimana waktu itu handle emotion? oh kalau misalkan sesuatu dipuji atau sesuatu yang habis kita lakukan Oh banget, itu nggak nggak apa-apa. Oh yang out of nowhere Ya, tiba-tiba dipuji tiba-tiba gitu. kayak, ih kamu ganteng banget. Amin. Ah amin, iya gitu, iya gitu, iya makasih, oke. gitu. Itu terjebak di fase itu sampai sekarang. Maksudnya sekarang aku lebih kayak, oh aku harus apa ya, harus ngebalas apa ya gitu. Soalnya kan harus jujur nih. Soalnya aku paling nggak bisa basa-basi kan. Oke. Jadi kayak misalkan, kalau cewek kan pasti kayak, ih kamu cantik banget, iya kamu cantik. Kan normal. Kalau cowok kan, iya. oh ganteng kamu. Gantengan Tanda lu tanya lah. kan itu. Iya. Itu maksudnya kayak, Iya. ya itu sih paling sekarang. Iya, oke. Kalau fase yang ditakutin dalam hidup Ditakutin akan terjadi atau akan terulang? boleh akan terulang, boleh akan terjadi. Kalau akan terjadi itu lebih ke overthinking. Boleh juga sih nggak apa-apa. Oh, itu sih paling kayak fase ngerasa kita ini selalu kurang atau jelek atau lebih rendah daripada orang lain. Oke. Itu sih. Oke. Maksudnya itu mungkin hal yang aku hindari ya. Oke. Karena sebelumnya sejauh ini sepertinya belum pernah terjadi, tapi karena kita nggak tahu ke depannya kehidupan akan seperti apa. Iya. Maksudnya itu Masih salah panjang satu, lagi kehidupan, masih 23 umur sekarang. itu ada salah satu hal yang aku cukup hindari karena secara nggak langsung itu akan ngehambat kita untuk melangkah maju gitu. Benar, setuju. Karena kan pasti ada perkataan bilang kalau nggak apa-apa ngelangkah Mundur satu langkah untuk maju seribu lebih, langkah, gitu ya. kan. Tapi kadang kalau gitu bisa aja kita mundur selangkah terus mundur selangkah lagi terus Iya, mundur terus iya, gitu. iya, Nah, iya, jadi benar juga. itu sih hal yang fase yang tidak ingin aku sampai terjadi Iya, gitu. iya. Kalau 10.000 langkah tah iklan susu. beda. Oke, kita main game sedikit. Oke. Ya, jadi gamesnya kali ini adalah membangun sekolah di daerah terpencil. Wow. Jadi kita susah ya kalau gitu ya. Nggak, jadi gamesnya kali ini ya, ini bareng sama produser atau saya aja? Oke. Time travel. Jadi kita gue bakal kasih skenario atau situasi. Nuka harus jawab cepat dalam waktu singkat. Dan boleh juga ngasih tahu alasannya ya. Ada 5 pertanyaan yang harus Nuka jawab dengan tepat dan juga cepat ya. Kita mulai dari yang pertama. Kalau balik lagi ke umur 10 tahun, di usia 10, mau bilang apa? Ke diri lu 10 sendiri. tahun. Ketemu nih. Hei, kamu Nuka umur 10 tahun ya? Ya. Jangan terlalu gendut. Bilang gendut banget lagi. Dulu gemuk? Ya, gemuk terus rambutku tuh yang seleher dan agak ponian gitu. Oke. Ya boboho lah. Samohung dulu ada Samohung ada. Kalau nggak tahu googling aja. Itu Oke, itu kalau fisik. Iya. Kalau untuk self apa mau ngomong bahasa Inggris tapi bingung ya. Self defense. Ya, Self defense. martial art dong nanti. Self improvement. Oke. Self apa ya? Oh, nggak ada lagi. Nggak ada. Soalnya pada Aman saat aja, itu jalanin aku aja gitu. ngerasa itu di titik dimana aku bodo amat. Oh. Jadi kayak semua orang ya udah aku temenin gitu. Oke, 10 tahun. Masih Oke, itu kalau misalkan ketemu sama Nuka umur 10 tahun. Ya. Yang kedua, kalau balik ke momen patah hati pertama, apa yang mau diubah? Oke. Patah hati itu bisa putus sama pasangan, bisa juga cinta bertepuk sebelah tangan, kita naksir sama dia, dianya kagak naksir sama kita. Nah ini adalah salah satu momen gak enakan paling awal. Oke, ini ceritanya, oke. Jangan gak enakan, itu paling aku Jangan bilang. enakan. Ya. Emang ada kisah apa? Jadi sebenarnya aku tuh kalau suka sama orang tuh tergolong sering. Cuman Gampang karena naksir, Bos. Gampang naksir. Sukanya tuh kayak tertarik aja, pengen kenal aja. Tapi nah sampai situ aja. Aku tuh nggak pernah ada niatan untuk pacaran lah segala macam. Nah aku tuh baru sadar di pas besar ini kayak berarti dulu tuh aku kalau pengen kenalan, pengen suka ngasih tahu, ya udah untuk informasi. Nggak kayak pengen memiliki nggak gitu. pengen memiliki, ya udah kayak misalkan aku suka sama kamu gitu, terus ya udah itu sekedar informasi aja.
Jadi kayak ya perasaanku biar aku yang handle ya kamu handle sendiri gitu. Aduh, Sebenarnya kayak gitu. Nah tapi dulu Heeh. aku tuh selalu bingung kayak aku suka kamu gitu, terus dia balas juga kamu aku juga suka kamu, terus dia Terus balas gimana nih? terus kita apa gitu. Hah? Aku balas Iya gitu. iya iya iya. Ya nggak apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Terus akhirnya jadi aneh kan, terus jadi Iya. kayak terus aku ngerasa kayak aduh ini kayak salah deh Iya, ngomong. iya. Tapi kan Itu pas mau itu pas diubah. kecil kan. Iya 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 iya. Jadi kayak ya udah, dan pada saat itu masih chattingan HP gitu. Jadi kayak itu aneh Oke, lah pokoknya. iya, iya. Sama, gue juga kalau misalkan suka sama cewek gitu, rata-rata banyak itu yang aku suka sama kamu, gue bilang gitu kan. Terus dia jawabnya selalu sama, "Pih," gitu. Pih. Jadi itu mungkin aku mau ubah lebih ke ngeles aja gitu. Pasti pih, enggak, bercanda. Oke, lanjut ya. Oke. Waktu audisi pertama Nuka, apa ya, balik ke audisi pertama. Oke, audisi pertama. Pilih mau yang mana? Mau yang audisi Idola Cilik, The Voice Kids, atau Idol? Pilih salah satu. Idola Cilik deh. Oke, Idola Cilik ya. Pas Idola Cilik, audisi pertama, ketemu sama dia, usia itu mau ngomong apa? Jangan terlalu dipikirin. Oh, dulu mikir banget. Mikir banget. Pas Takut. Idola Cilik? Pas Idola Cilik. Udah Takut banget overthinking aku. dari kecil? Iya. Maksudnya dulu itu, jadi aku sampai ikut 2 kali. Di Jogja sama di Jakarta. Oh ya? Heeh. Oke. Jadi Lagunya pada saat sama? itu, hampir sama. Oke. Waktu itu ingat banget Laskar Pelangi. Oh, Laskar Pelangi. Iya. Oke. Dan pada saat itu emang aku benar-benar mikir banget gimana caranya aku bisa terlihat Bagus. lucu, mengemaskan dan menarik. Oh, Gitu. I see. Kan maksudnya bocah kan. Yes. Soalnya waktu itu posturku tergolong tinggi untuk umur anak-anak segitu. Bongsor. Iya. Dan pada saat itu kan kayak aku ngeliat yang lain tuh kayak Kecil ya, gitu. kok kayak lucu-lucu. Iya. Terus aku ngeliat kaca, kok aku enggak ya? Terus aku Oke, ngapain oke. gitu. Nah, jadi kayak cukup, Overthinking, ya itu benar, jadi benar. itu terus Lebih ada overthinking pas audisi Jogja apa audisi Jakarta? Jogja, Jakarta aku sempat tidur soalnya. Oh, santai Iya, berarti. tidur. Bener-bener kan tuh ngantrinya dari pagi, terus aku baru dapet jam 11 malam kan. Wow. Iya, jadi waktu itu di antrian kayak ada video booth gitu, di luar aku tidur, terus kayak udah, terus bangun langsung masuk kan aku nyanyi, terus udah sampai rumah aku lupakan semua. Tapi yang diterima yang masuk yang Jakarta ya? Nggak ada yang diterima.